Jadi pagi hari ini saya meninjau, melihat langsung lagi terkait dengan perkembangan TOS Center kita, di mana apa yang pernah saya sampaikan dari awal, bahwa sekarang konsentrasi kita untuk memproduksi pupuk kompos, ya bahan penyubur tanah ya, karena kita belum punya branding ya, makanya kita sebut dengan bahan penyubur tanah. Itu terus kita genjot, dan kita kemarin sudah kerjasama dengan Subak di sini di Kusambel. Dan sekarang saya tugaskan Pak Kades untuk lebih fokus di Subak di sini, sehingga hasilnya jelas kelihatan. Nah, jadi hari ini semua petugas tadi mengayak bahan-bahan kompos yang siap diayak ya. Jadi di sana tumpukannya cukup banyak, itu siap diayak untuk jadi kompos. Nah, jadi kompos terus diproduksi dengan 3 alat nanti, 1, 2, 3. Harapan kita bisa menghasilkan kompos yang lebih banyak. Inilah kelebihan di TOS Center. Kalau di tempat lain mungkin hanya fokus bikin pelet atau sampah plastik saja, tapi di sini kita justru fokusnya ada 2 ya. Sampah plastik yang masuk kita kumpulkan kerjasama dengan APSI, kemudian khusus untuk sampah organik kita fokus membuat pupuk kompos. Jadi sekali lagi inilah yang kita berikan kepada petani atau subak-subak ini dengan gratis. Nah, tapi ada satu inovasi sekarang, di mana setiap hari kita kan nyiram ini sampah organiknya. Kita lihat, nah di sini menghasilkan lindi setiap hari. Tapi lindinya memang tidak begitu pekat karena kita menyiramnya terlalu sering. Nah, lindi inilah sekarang sedang diuji coba, itu akan dijadikan pupuk cair. Pupuk cair di mana nantinya kita berharap juga ini menjadi pupuk cair yang beneran ya, yang bisa kita perjualbelikan nantinya, sehingga lindi-lindi yang kita hasilkan ini tidak terbuang begitu saja, tapi bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk menghasilkan produktif pertanian yang lebih bagus. Sekarang untuk tindak lanjutnya, kita Dinas LHP sekarang sedang kerjasama dengan UNUD ya, untuk melakukan penelitian terkait dengan kualitas daripada lindi ini. Apakah nanti pupuk yang dihasilkan kekurangan apa kan? Ya, karena kita ketahui bahwa pupuk-pupuk yang ada di sini mayoritas dari daun-daunan ya, dari sampah daun-daunan. Sehingga mungkin kekurangan fosfornya atau kekurangan apa, sehingga pembuatan pupuknya nanti bisa ditambah zat-zat yang dibutuhkan. Nah, tentu nanti kita berharap dari Universitas Udayana nanti bisa mengkaji lebih lanjut, membantu kami di sini, membantu kita untuk menghasilkan pupuk yang bagus. Coba kita lihat ini lindi-lindinya. Nah, ini ya, ini gas lindi yang dihasilkan. Nah, dia ngalir sampai ke sana, numpuk. Nah, ini gas lindi yang kumpul di sini. Ini yang diambil, kemudian ini diolah untuk menjadi pupuk cair. Yang mudah-mudahan uji coba ini berhasil, sehingga nanti dari hulu sampai hilir ini semua berfungsi. Belum lagi rencana kita kerjasama dengan APSI, kita akan dibantu untuk RDF-nya ya, untuk menuntaskan seluruh residu yang ada, kita manfaatkan untuk RDF, sehingga dari A sampai Z semua berfungsi di sini. Terima kasih Pak. Jadi ini adalah hasil penampungan lindi, air lindi yang kita peroleh dari proses fermentasi sampah organik. Nah, jadi kapasitas tong ini adalah 50 liter. Masing-masing tong ini diisi air lindi, kemudian diberikan ekoenzim. Jadi ekoenzim sebagai fermentor ya. Untuk mencapai standarisasi pupuk organik, jadi masing-masing lindi ini diberikan perlakuan baik dosis penggunaan fermentornya, yaitu 1 liter per 50 liter lindi, kemudian setengah liter per 50 liter air lindi. Kemudian waktu fermentasinya juga ada fermentasi 4 minggu, 3 minggu, dan 2 minggu. Nah, nanti masing-masing perlakuan ini akan kita cobakan pada tanaman bawang, bagaimana hasilnya nanti, pengolahan air lindi yang diberikan perlakuan apa yang bagus untuk diterapkan pada tanaman bawang. Jadi ini nanti kita akan coba untuk dianalisa lab, apa kandungannya, komposisinya, unsur haranya yang ada di dalam air lindi yang sudah dilakukan fermentasi. Jadi sebelum dilakukan perlakuan, air lindi terlebih dahulu sudah dilakukan analisa lab untuk mengetahui kandungan awalnya seperti apa. Sehingga nanti ketika sudah difermentasi, kandungan akhirnya seperti apa dia komposisinya. Nah, setelah dicampur dengan fermentor berupa ekoenzim, lalu dilakukan aerasi selama 24 jam.
Jadi aerasinya dilakukan 24 jam seminggu 2 kali. Jadi aerasi itu proses memasukkan oksigen seperti ini ke dalam larutan yang kita fermentasi. Oksigen ini berperan untuk membuang gas-gas beracun, gas metan, NH3, juga gas-gas amonia yang lainnya.